underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Pemprov DKI Jakarta sekarang ini diminta lebih tegas untuk menegakkan aturan kawasan dilarang merokok. Karena pasalnya kawasan bebas rokok ini masih sekedar slogan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, sebetulnya memang pemerintah itu kalau menciptakan slogan itu hebat. Ya. Punya anggapan sekarang oleh netizen ya, bahwa kalau ada pengumuman atau peraturan dari pemerintah, termasuk sekarang itu kawasan dilarang merokok, itu dianggap itu sudah berjalan. Ya, jadi wah, negara Indonesia itu hebat, sudah memperhatikan kesehatan rokok. Maksud saya kesehatan badan karena bebas asap rokok, gitu ya. Jadi maka slogannya kawasan dilarang merokok, kawasan dilarang merokok. Tapi prakteknya, ya, di dalam kereta api itu sering ada yang masih isap rokok dengan tenangnya, ya. Apalagi kalau kelihatan orang tersebut, potongannya itu wah elit, ya, mungkin itu pejabat, mungkin itu ya semacam tingkat itulah, ya. Itu orang udah nggak berani ngeleke, ya, nggak berani memberitahu, Pak, maaf di sini kawasan tidak merokok, ya. Jadi kita lihat di restoran, di mal-mal itu masih banyak yang seperti itu, ya. Di rumah sakit juga ada, ya. Tapi sepertinya ya tidak ada orang yang berani mengingatkan atau melarang daerah itu untuk ada yang merokok. Nah, ini kelemahan dari kita yang harus kita sadari, ya. Beda dengan di tempat negara lain, ya. Kita kasih contoh yang paling dekat itu di Singapura. Di Singapura itu peraturan itu kalau udah diumumkan, ya itu dijalankan. Ya, memang ada petugas khusus yang mengawasi. Ya, di Indonesia ini nggak ada petugas khusus yang ngawasi. Jadi asal ditempel, anggap aja itu udah beres, ya. Ini yang bikin susah, ya. Nah, sedangkan yang dikasih tugas untuk mengawasi itu sering-sering juga tidak menjalankan dengan baik. Ya, jadi sistem punishment sama reward di Indonesia itu tidak jalan dengan bagus. Ya, jadi petugas yang sudah suruh mengawasi situasi seperti ini, orang tersebut kerjanya seenak dewi. Ya, misalnya harus datang jam 9, mungkin dia terlambat. Kalau datang itu tidak boleh meninggalkan tempat, harus keliling terus, tapi dia tidak melakukan keliling, alasannya capek. Ya, duduk saja di pojok ngumpet. Jangan-jangan malah dia yang hisap rokok, gitu kan? Ngumpet. Nah, ini menjadikan peraturan itu tidak bisa jalan dengan baik. Kalau kita kembali melihat Singapura yang sempat dulu dikatakan sebagai fine city, ya, kota yang penuh dengan hukuman. Itu dulu waktu ada larangan, you tahu kan, komunitas di Singapura sana itu kan termasuk golongan kalau yang tua, ya, itu suka meludah. Ya, sedikit-sedikit batuk meludah, sedikit batuk meludah. Nah, ini kan nganggap negara Singapura itu kan jadi tidak sehat. Ya, bagaimana orang bisa nyaman kalau tiba-tiba dengar itu toh? Kan kalau orang meludah di sana itu kan ciri khas, ya. Bagaimana itu suaranya? Nah, ini kita nggak bisa ngeluarin di sini, ya. Nah, itu akhirnya pemerintah Singapura mengambil satu tindakan tegas. Bagi yang berani meludah di sembarangan tempat umum, maka dia akan kena denda $50. Ya, belakangan ditingkatkan jadi $100. Kalau dirupiahkan ya 1.500.000 seperti itu, ya. Ternyata orang udah pada takut, tidaklah melakukan itu. Tidak cuma itu, di kamar kecil kalau kita tidak flush itu habis buang air itu kan harus disiram air supaya bersih, kan. Nah, itu kalau you lupa tidak melakukan flush itu dendanya juga $100. Dan ini diawasi betul.
Ya ini jadi membuat orang takut. Juga membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan denda 50 atau $100. Bahkan ada yang $200 kalau berani makan minum di dalam transportasi kereta api. Nah, sehingga masyarakat menjadi takut. Karena sudah takut, belakangan ini pemeriksaan atau pengawasan itu sudah kendor, tapi masyarakatnya itu sudah menjadi terbiasa. Ya, banyak orang Indonesia yang sering ke Singapura, kalau kembali ke Indonesia, dia mau buang sampah itu sudah otomatis dia nggak berani sembarangan. Ya, karena habitnya sudah terbentuk oleh pemaksaan di Singapura. Nah, di Indonesia ini peraturan-peraturannya bagus, tapi tidak ada pengawasan. Ya, mbok sampai besok, sampai 10 tahun lagi ya tidak akan terjadi. Jadi memang harus dilakukan pengawasan yang ketat. Padahal kan pegawai negeri di Indonesia itu kan banyak kan. Katanya juga persepsi dari orang itu kalau pegawai negeri itu enak, kerjanya nganggur. Ya, cuman ngopi, cuman omong-omong. Lah, mestinya ini dikerahkan dengan betul. Lah, supaya petugas itu bisa kerja dengan benar, lah petugas ini juga harus diawasi. Ya, jadi ini masalah manajemen ya. Jadi kalau selama pemerintah Indonesia atau aparat di Indonesia ini tidak belajar manajemen dan tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang manajer atau supervisor, ya dilarang meludah, dilarang merokok, ya, dilarang berbicara, ya, itu akan percuma ya, pasti akan jalan terus dan masalah ini betul-betul akan merugikan nama baik dari Indonesia. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.